Kalau kita berantem, marah sama pasangan, itu akalnya harus bermain. Berapa banyak orang yang dia berantem sama pasangan suami istri, ngadu sama keluarga, ngadu sama orang tua. Gak lama, berantemnya cuma 2 hari, abis itu baikan, mesra-mesraan lagi. Yang kesel orang tuanya. Wah, kemarin ngadu sampai nangis-nangis, dibilang lakinya ABCD, sekarang kemana-mana digendong sama lakinya, jalan digandeng terus dan lain sebagainya. Itu kita tidak menggunakan akal ketika marah. Jadi hati-hati kalau bertengkar dengan pasangan, pintar-pintar kita menyampaikan aib pasangan, terutama kepada orang terdekat, mau ipar kita, mau orang tua kita terlebih. Jangan sampai hubungan mertua sama mantu renggang gara-gara apa? Marah yang sebentar saja. Jadi kalau marah buru-buru healing. Kalau buat perempuan, kita marah langsung healing. Healingnya kemana? Datang ke salon, kering buat dipijit, udah healing tuh. Udah lupain dulu dah tadi berantem sama suami dan lain sebagainya, itu healing. Atau ustazah, saya mah healingnya paling ya jalan ke Indomaret, muter-muter, naik motor, boleh. Saya bilang silahkan, apapun caranya. Ustazah, saya mah healingnya nonton drakor, silahkan. Ya, asal jangan habis nonton drakor ngebandingin suami sama opa-opa drakor. Udah lagi berantem, kesel sama suami, nonton film drakor yang romantis, makin gedek sama suami. Laki gue gak begini nih katanya, nih model kayak begini jarang nih. Akhirnya makin berantem sama suami. Maka silahkan untuk healing, mencari ketenangan. Tapi healing terbaik adalah zikrullah, mengingat Allah. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Mudah-mudahan selalu baik ya. Aku sengaja bikin video ini bilang minta tolong ya sama teman-teman semuanya. Karena di sini alhamdulillah banyak banget teman aku di sini. Jadi aku bikin juga di selain bikin akun. Mudah-mudahan di sana juga bagus dan rame. Nah, aku mau minta tolong sama teman-teman untuk mengikuti akun aku juga di sana. Caranya seperti ini. Teman-teman tinggal masuk aja kemudian di sana ketik di pencarian nama Resinda Kaciliati. Itu nama akun aku ya teman-teman semuanya. Kalau udah terbuka bisa ikuti aja langsung. Kemudian lihat story-nya, teman-teman bisa kasih love atau jempol apapun di sana ya. Terus teman-teman bisa lihat realnya juga, lihat videonya sama ya, videonya kayak di TikTok aja begitu, cuma penayangan aja yang bagus. Bisa teman-teman like dan komen juga di sana. Mudah-mudahan dengan hadirnya teman-teman semuanya, akun di sana akan lebih ramai dan lebih menyenangkan lagi kan. Nah, begitu teman-teman caranya. Mudah-mudahan teman-teman udah praktekkan ya, udah ikutin juga di sana akunya gitu, biar teman-teman juga di sana. Makasih banyak untuk kebaikan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas dengan lebih banyak dan lebih besar lagi. Amin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dunia ini sungguh tidak adil ya Bang. Tidak adil bagaimana? Kenapa sih laki-laki boleh beristri 3, sedangkan wanita tidak boleh bersuami 3? Saya jelasin ya. Wanita saya analogikan dengan gelas, sedangkan laki-laki botol. Wanita itu dibuahi, sedangkan laki-laki itu membuahi. Sekarang suami membuahi ketiga istrinya, membuahi istri pertama, membuahi istri kedua, membuahi juga istri ketiga. Jelas nggak siapa ibunya? Jelas. Jelas nggak siapa bapaknya? Jelas. Sedangkan kalau wanita mempunyai 3 suami, ini sang istri dan ini ketiga suaminya. Suami pertama membuahi istrinya, suami kedua membuahi juga, dan suami ketiga juga membuahi istrinya. Carut marut nggak? Iya. Berantakan nggak? Berantakan. Tahu nggak siapa yang membuahi?
Nggak tahu. Tahu nggak siapa bapaknya? Nggak tahu juga. Itu karena satu wadah diisi 3. Jadi nggak jelas, juga jadi berantakan. Benar juga ya, Bang. Nah, oleh karena itu, seorang laki-laki boleh Beristri lebih dari 1. Terah ibu. Oke, si Ina Bana versi solawat. Boleh. Tolong Ayo. dari Al. Alang kok Turun. dhisik, kok Oh, dhisik. boten. Nanti dulu kalau enak baru ditabui. Ayo. Tapi nek boten enak tetap asal hadiah dari Papa Ya, Bos. tetap kasih hadiah. Oke, Aku tuh- siap. Aku tuh pengennya yang natural. Ayo coba. Ayo. Ampun domai nggih. Boten, ayo cepetan ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Salawat dan salam Pak Samirin sampai tersipu loh. Ayo, Bu lanjut. Lina Ya. untukmu wahai sang nabiku. Masya Allah. Top. Ayo lanjut. Beri kami syafaatmu, akui kami sebagai umatmu. Iki nom-nomane mesti top iki. Ayo lanjut. An-Nabi sallu alaihi salawat sarang salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi kullu man shalla alaihi. Nah, tepuk tangan, top. Ini kasih hadiah. Langsung tak kasih hadiah 2. Ada Suan pakai sarungnya coba Pak. Jadi kalau ada yang nanya, Ustazah, apa hukumnya perempuan sholat di dalam masjid? Ada ayat Al-Quran yang mengatakan waqurna fi buyutikunna. Perempuan itu lebih afdol, lebih utama sholatnya di masjid atau di rumah? Di rumah. Tetapi apakah perempuan dilarang untuk sholat di masjid? Enggak. Di sini bisa kita pahami bahwa memang perempuan lebih utama sholat di rumah dan laki-laki sholatnya di masjid. Dan lebih utamanya lagi sholat perempuan di rumah adalah di dalam kamarnya. Jadi bukan di ruang tamu, bukan di ruang manapun, tapi di dalam kamarnya. Itu yang paling utama. Tetapi yang harus kita pahami bukan berarti di sini perempuan dilarang untuk ke masjid. Jadi syarat perempuan boleh sholat dalam masjid ataupun itikaf adalah dapat izin dan ridho dari suami. Kalau suami bilang gak usah ke masjid, di rumah aja, ikutin. Karena gak dosa juga perempuan gak datang ke masjid. Itu yang pertama, izin suami. Ini jadi pelajaran pranikah ya. Nanti kalau sudah menikah kita lebih aware, lebih tahu oh ternyata izin suami itu utama dan penting. Yang kedua, perempuan boleh sholat di dalam masjid dengan syarat tidak tabarruj dan tidak menjadi sumber fitnah. Sholat ke masjid, make upnya bedaknya 5 kilo, belum lipstiknya campur-campur, pakai eyeliner, pakai bulu mata palsu, minyak wanginya 1 botol sampai habis kalau mau masuk masjid itu nggak boleh, sudah tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan sampai kita bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Jadi nggak boleh masuk masjid tabarruj. Ada satu kisah lagi, ini kisah nyata kawan saya sendiri. Dia nikahnya prosesi ta'aruf juga, dijodohkan, ya. Jadi perkenalan 2 minggu, ketemu, suaminya datang belum khitbah, datang aja sekedar ngeliat, ketemu, ngobrol. Akhirnya seminggu kemudian langsung dilamar. Ternyata setelah
lamaran, kan si istri ini pengen lebih memantapkan lagi ya, karena sebulan lagi mereka menikah, waktunya cuma sebulan setengah langsung nikah, jadi persiapannya buru-buru. Nah dia minta pin ATM, password Instagram, Facebook suaminya, dikasih sama suaminya, karena mereka merasa terbuka ya, dikasih. Istrinya takut dong, namanya baru kenal, dijodohin, dia nggak tahu track record gimana sih laki-laki ini dulu sebelumnya. Nah tentu dong lebih aware lagi, hati-hati. Akhirnya dia scroll dibuka DM Instagramnya, itu berapa tahun ke belakang, mohon maaf, suaminya pernah open BO. Lagi rame kan kasus open BO ini kan, istilah anak zaman sekarang. Ya, tahu nggak ibu-ibu open BO? Hah? Open BO jualan online, tahu? Jadi ternyata yang bisa dipesan bukan Gojek sama Shopee doang. Perempuan sekarang bisa dipesan lewat media sosial, ya, lewat aplikasi. Dia pernah beberapa kali open BO, takut dong si perempuan ini suaminya punya penyakit HIV, AIDS ataupun penyakit menular seksual lainnya. Akhirnya dia bilang sama laki-lakinya, maaf bang, boleh nggak saya minta tolong abang cek HIV dan AIDS? Itu pentingnya sebelum menikah, cek itu penting. Ya, setelah cek rahim, kan rahim ini untuk mengetahui kita punya penyakit apa nih, biar nanti nggak kaget setelah menikah. Yang kedua itu cek HIV atau AIDS, apalagi di zaman sekarang kita nggak tahu laki-laki itu kalau sudah hubungan intim tuh nggak kelihatan. Beda sama perempuan kan, perempuan kalau dia pernah hubungan intim berzina, dia ketahuan pasti, ada bekasnya. Kalau laki-laki nggak ada. Ya udah. Kalau ngaji bisa nggak Kiran? Bisa. Ayo sekarang ngaji nak. Ayo ngaji. Nah, Kiran nanti kalau udah gede cita-citanya pengen jadi apa Iren? Adiknya biar cepat besar. Nah, nanti adiknya biar cepat besar. Nanti Iren kalau gede pengen jadi dokter, apa pengen jadi ustazah? Ustazah. Oh, pengen jadi ustazah. Ustazah itu yang seperti apa? Seperti nyanyi. Nah, dia taunya ustazah di TV. Kan ustazah di TV itu nyanyi-nyanyi. Berarti Kiran pengen jadi penyanyi Iren ya? Ya udah dapat hadiah kan? Hadiahnya apa? Hadiahnya kacang hijau. Oh, kacang hijau. Minta lagi hadiah enggak? Lagi. Hah? Lagi. Minta hadiah lagi. Minta apa hadiahnya? Minta yang hijau. Minta apa? Minta yang hijau. Oh, minta yang hijau. Udah dapat kacang hijau 2. Iren minta duit apa enggak? Minta duit. Minta duit berapa? 1. Ya 1 itu berapa nak duitnya? 1, 2, 3. Ya kita mau 1, 2, 3 kok. Kamu minta yang hijau? Minta yang hijau. Terus minta lagi yang warna apa? Merah. Merah. Terus minta lagi yang warna apa? Biru. Ya. Kurang enggak? Kurang. Udah kalau kurang tak kasih ini 3 sama yang merah. Udah sana ikut ibumu sana. Ndok, ini loh dikasih lagi.